Nggak beli tiket VIP, belinya yang grandstand. Kenapa harus VIP? Nggak ada alasan yang khusus nggak? Iya, Ada alasan kenapa harus VIP? Kalau grandstand. Ada alasan khusus kenapa grandstand? Pengen Lebih seru, lebih seru. Anies tak diundang di Formula E, Gespo tak ngamuk, auto kena skakmat komisaris BUMN, ibarat kayak anak TK, menjijikkan. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Saya mengatakan benar. Saya beli tiket around 1,2 M. Kenapa? Makin hari saya rasa terus akan ada perubahan. Halo, kembali berjumpa dengan suara Fani Bakri di channel Media 45. Salah satu pendukung capres koalisi perubahan Anies Baswedan, Ges Khalifah, meluapkan kekesalannya atas tidak diundangnya Anies sebagai ex-gubernur DKI Jakarta sekaligus penggagas Formula E dalam ajang balap mobil listrik tersebut. Sebagaimana diketahui, saat masih menjabat Gubernur DKI Jakarta, Anies menggelar ajang Formula E di tahun 2022 lalu. Perhelatan itu diadakan di Ancol usai rencana menggelar balapan di sirkuit jalanan ditolak oleh pemerintah pusat. Lewat akun Twitter pribadinya, Ges menyebut meskipun tidak diundang, Anies datang dengan membeli tiket di area Grandstand 2E. Atas dasar itu, Ges lantas mengkritik kekuasaan saat ini. Menurutnya, kekuasaan saat ini adalah kekuasaan yang norak, yang membuat banyak orang jadi kampungan. Kritikan tersebut dibalas warganet @hudakey, meminta Ges mengambil hikmahnya atas peristiwa itu. Melihat sikap pendukung Anies yang kurang pantas itu, Komisaris Pelni Dede Budiarto pun menyerang balik dengan statement bahwa mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan seperti anak TK yang merengek ingin disediakan tiket untuk Formula E. Menurut Dede, sikap yang ditunjukkan oleh Anies dengan membeli tiket biasa karena tidak difasilitasi, hanya demi meraih simpati publik. Padahal ketika kunjungan ke daerah-daerah, Anies pakai private jet mewah. Tak cukup sampai di situ, Dede juga menyemprot loyalis Anies, Ges Khalifah, yang juga marah kenapa Anies tidak diundang di gelaran Formula E. Menurut Dede, yang kampungan itu justru gerombolannya pendukung Anies yang gila hormat, meraung-raung gegara tidak diundang, lalu playing victim seperti bocah merajuk beli tiket non-VIP, padahal kemana-mana naik private jet. Bahkan pegiat media sosial Rudy Valinka juga memberikan kritikan pedas terkait dengan kehadiran dari Anies Baswedan di Formula E Jakarta 2023. Dirinya mengatakan bahwa mantan Menteri Pendidikan tersebut menggali kuburannya sendiri dengan hadir dalam ajang balap mobil listrik kelas internasional tersebut. Rudy mengatakan bahwa panitia event tersebut sudah berbaik hati dengan tak mengundang sosok dari Anies. Hal tersebut menurutnya karena mantan gubernur tersebut memiliki ikatan dengan dugaan kasus korupsi dalam Formula E. Namun kehadiran Anies dinilai sebagai playing victim. Rudy mengatakan bahwa manuver dari salah satu bakal calon presiden tersebut hanyalah untuk mencari citra semata. Rudy mengingatkan bahwa masih adanya penyelidikan dugaan korupsi dalam Formula E Jakarta. Dirinya mengungkit bahwa hal tersebut masih diselidiki oleh Komisaris Pemberantasan Korupsi atau KPK. Menurutnya, lembaga anti korupsi tersebut masih mencari berkas kunci dalam dugaan kasus tersebut. Salah satunya adalah bukti transfer dari komitmen fee. Maka dari itu, dengan ini Anies seperti masuk ke kandang singa yang dia buat sendiri. Banyak publik yang bertanya-tanya soal komitmen fee ini dan meminta Anies untuk jujur membuka ini semua. Tapi memang sih ini sudah keterlaluan, pendukungnya banggakan Formula E sukses besar. Jumlah penonton terbanyak, apalagi si botak itu memuji sampai setinggi langit. Ternyata semua itu cuma kulit luar yang kelihatan menarik dan mulus. Ternyata semua itu cuma kulit luar yang kelihatan menarik dan mulus. Isi dalamnya, alamak, tetap saja busuk. Saya curiga, meskipun sudah tahu bahwasannya Formula E ini adalah proyek yang memiliki banyak intrik terselubung. Anies jadikan ini sebagai bahan kampanye, sedangkan Formula E ini adalah ibarat tambang emas bagi orang-orang yang ada di belakangnya. Coba cari di Google siapa saja orang yang terlibat di dalamnya, dan mereka itu orangnya siapa. Keterlaluan sekali kalau KPK masih belum bergerak dan mengusut. Bagaimana kalau menurut Anda? Anies tak diundang di Formula E, Gespo tak ngamuk, auto kena skakmat komisaris BUMN, ibarat kayak anak TK, menjijikkan.
ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Ini kabar buat kita untuk memotret figur Anies, kualitasnya seperti apa. Yang jelas dia ahli menata kata, tapi dia juga juara terbaik sebagai gubernur yang terburuk dalam menata kota. Hanya pemimpin botol, tantang kubu Anies adu rekam jejak berantas kemiskinan. Loyalis Ganjar bikin kubu Anies ciut nyali. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Terima kasih Anies. Dengan adanya dirimu, kami akhirnya bisa melihat bahwa beginilah jadinya kalau rakyat memilih seseorang, memilih pemimpinnya bukan dari pencapaian kerjanya, bukan dari kemampuan manajerialnya, bukan dari kecakapan strateginya, tetapi hanya dari wajah dan agamanya. Halo, kembali berjumpa dengan suara Fani Bakri di channel Media 45. Pegiat media sosial Jusnul Khotimah kembali membandingkan kinerja yang dimiliki oleh Anies Baswedan dengan Ganjar Pranowo jelang Pilpres 2024. Dirinya coba mengadukan prestasi dua elit politik tersebut, khususnya dalam menangani kemiskinan saat masih menjabat menjadi gubernur di Indonesia. Jusnul menunjukkan sejumlah rekam jejak yang dimiliki Ganjar. Elit PDI Perjuangan ini meluncurkan sejumlah program seperti Kartu Jateng Sejahtera hingga program listrik gratis demi menghentikan kemiskinan. Tak berhenti di sana, loyalis Ganjar ini menantang kubu dari Anies Baswedan. Dirinya ingin melihat terobosan dari mantan Menteri Pendidikan itu untuk membasmi kemiskinan. Menurutnya, kemungkinan hal itu tidak akan terjadi karena mereka hanyalah kelompok yang hanya berani bermain kata dan bermulut besar tanpa bukti nyata. Berbeda dengan Ganjar Pranowo, menurut Badan Pusat Statistik atau BPS, Provinsi Jawa Tengah mengalami penurunan terbanyak jumlah penduduk miskin. Ada 63.830 penduduk miskin di Jawa Tengah yang telah keluar dari garis kemiskinan dari 3,74 juta jiwa menjadi 3,68 juta jiwa per Maret sampai September 2019. Penurunan angka kemiskinan ini jauh melampaui DKI Jakarta dan Jawa Barat. DKI Jakarta misalnya mampu menurunkan angka kemiskinan sebanyak 3.250 jiwa dan Jawa Barat 950 jiwa. Detilnya jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah per September 2019 turun 0,22% menjadi 10,58% dibanding Maret 2019 sebesar 10,80%. Tapi masih berada di bawah Papua yang mencapai angka 0,98%. Tapi kalau bicara secara kuantitas atau jumlah, Jawa Tengah lebih unggul. Sebenarnya ada banyak hal yang dilakukan oleh Ganjar selaku Gubernur Jawa Tengah, yaitu mengoptimalkan berbagai potensi lain untuk bersama-sama menanggulangi kemiskinan. Misalnya, bekerja sama dengan Basnas, Program Corporate Social Responsibility atau CSR perusahaan, filantropi, dan 1 OPD 1 desa miskin. Jika diperhatikan, kinerja Anies selama menjadi Gubernur DKI Jakarta tidaklah istimewa, justru sebaliknya, acap lahirkan kontroversi. Ambisinya yang super besar untuk menjadi RI 1 membuatnya kian belepotan tak karuan, jauh dari kata elegan. Dorongan dari kelompok yang militan membuatnya lupa daratan. Anies terlihat beberapa kali masuk kubangan yang tanpa sadar ia buat sendiri. Program-program mendasar janji kampanye yang bombastis saat Pilgub 2017 tak sesuai teori. Dari soal rumah DP 0, OKOC, banjir, sumur resapan yang dihentikan karena sisakan masalah, hingga penyediaan air bersih, dan lain sebagainya. Soal kemiskinan di DKI Jakarta era Anies justru meningkat. Angka kemiskinan DKI Jakarta mundur ke 15 tahun yang lalu. Belum tentang kasus kelebihan bayar yang kerap terjadi, menandakan tata kelola keuangan Pemprov buruk. Dan yang tak kalah penting, cara naiknya Anies menjadi penguasa di DKI Jakarta ketika mengalahkan Ahok di Pilgub 2017 tentu menjadi catatan tersendiri bagi rakyat Indonesia. Praktis Anies sekarang hanya mengandalkan benda mati agar namanya tetap terjaga dan tak cepat dilupakan orang. Sekarang kemana-mana, yang Anies jual adalah 2 bangunan mati.
JIS, dan sirkuit Ancol. Dua bangunan yang diharapkan jadi legasi. Dua bangunan mati yang sama sekali tidak menyentuh denyut nadi ekonomi warga setiap hari. Akan tetapi, secara kasat mata kelihatan dan harapannya dapat mengelabui rakyat atas sejumlah kegagalan yang telah dibuat. Jangankan setara dengan gubernur sebelumnya, setengahnya pun tidak. Mungkin cuma 10% kemampuan dan kinerja dari gubernur sebelumnya. Ibarat dikasih modal bangun pabrik, dia malah buka warung kecil. Terus, sisa uangnya entah kemana. Itu pun sudah di-backup oleh belasan tim macam-macam yang satu timnya saja beranggotakan sebanyak 70-an seperti TGUPP. Banyak yang kerja, tapi hasilnya tak terlihat. Jadi, Gubernur DKI ini kerjanya apa aja selama ini? Mari kita tanyakan kepada rumput yang sedang bergoyang mengikuti musik dangdut. Bagaimana kalau menurut Anda?